Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama kami di podcast KB Unim episode 6 dengan saya Davinda Mafika Dinafiro selaku Ketua GIB Unim tahun 2026. Oke, di podcast kali ini tema kita yakni gaji pas-pasan tapi mau investasi, ini strateginya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang mana akan memberikan insight yang menarik bagi kita semua, khususnya bagi kalian yang baru memulai atau sedang belajar investasi mengenai pasar modal. Beliau adalah Mas Adrian Fajar Eka Putra ya Mas ya, selaku trainer PT Pintraco Sekuritas. Apa kabar Mas Oke, Adrian? Alhamdulillah baik Mbak Davinda, sobat investor. Semoga kita sehat selalu ya. Ya. Kalau boleh tahu Mas, sudah berapa lama di PT Pintraco Sekuritas? Saya sendiri di Pintraco Sekuritas dari tahun 2022 ya. 2022. Jadi mungkin kurang lebih ya udah 3 sampai 4 tahunan lah ya. Dan sekarang 2026 ya, 3 sampai 4 tahunan udah berkecimpung di pasar modal. Dan sebelumnya saya juga sama seperti Mbak Davinda di KSPM di Galeri Investasi Universitas Islam Majapahit seperti itu. Jadi sudah lumayan lama ya Mas, Oke, sudah cukup lama bergelut di dunia edukasi dan pengembangan betul. investor. Oke, langsung aja ke topik pembicaraannya ya Mas ya supaya Ya. tidak terlalu lama. Oke, pertanyaan yang pertama kan para muda-mudi saat ini ya Mas, banyak orang yang merasa gajinya belum cukup. Hmm. Apakah investasi tetap bisa memulai dalam kondisi seperti itu Mas? Oke, baik. Jadi kalau dirasa gajinya belum cukup ya, kemudian ingin memulai investasi mungkin itu juga agak susah gitu ya. Kalau mungkin kebutuhannya juga belum terpenuhi Terpenuhi. semua seperti itu. Tapi ya setidaknya memang kita juga harus punya saving ya, tabungan Iya, atau iya. investment yang dimana itu kita dapat pergunakan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti itu. Jadi mungkin setidaknya ya memang perlu disisihkan ya, Disisihkan dulu ya. entah itu mulai nominal kecil 50.000, 100.000 atau dan lain sebagainya ya. Itu memang perlu disisihkan, bisa kita investasikan ya di setidaknya ya untuk instrumen-instrumen yang aman yang bisa kita pergunakan di keadaan-keadaan tertentu. Seperti itu sih Mbak Davinda. Nah, menurut Mas Adrian sendiri, berapa minimal penghasilan agar seorang itu bisa memulai untuk investasi, Mas? Penghasilan sendiri ya, sebetulnya investasi itu tidak perlu memandang kita harus punya penghasilan minimal sekian Berapa gitu ya, gitu? Ya. harus baru bisa mulai investasi, enggak gitu ya. Dulu waktu ketika saya kuliah pun gitu ya, itu juga freelance seperti itu ya, Iya. bekerja sambian dan lain sebagainya, harian gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batas minimum. Nah, di mana itu kita bisa atur sendiri Keuangan sebetulnya kita ya, Mas. keuangan kita ya, sesuai dengan profil karena setiap orang pastinya juga berbeda-beda kebutuhan, Kebutuhannya. pendapatan dan lain sebagainya. Jadi walaupun mungkin teman-teman punya penghasilan katakanlah mungkin ya, dulu saya kan juga freelance mungkin ada yang 50.000 per hari atau Iya. mungkin 100.000 per hari atau berapa gitu ya, itu sebenarnya bisa disisihkan gitu ya di instrumen-instrumen yang aman gitu ya. Nantinya mungkin kita akan lebih bahas lebih Iya. dalam seperti itu. Berarti sebenarnya tidak ada patokannya tersendiri ya, Mas, buat Betul. mereka yang ingin Hmm, berinvestasi. hmm. Oke, menurut Mas Adrian, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang dengan gaji pas-pasan saat mencoba untuk berinvestasi? Kesalahan terbesar atau kesalahan umum ya Iya. mungkin ya, itu mindsetnya adalah ingin cepat kaya gitu ya. Iya, iya. Mindsetnya ingin cepat kaya jadi mereka kadang all in gitu ya, all Iya. in tidak memanajemen keuangan dengan baik, sehingga ketika asetnya mengalami penurunan, nah itu pasti terganggu emosionalnya, psikologinya. Iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwasanya sebetulnya investasi itu untuk meningkatkan
aset kita ya, Aset. meningkatkan aset kita itu lebih tepat ya dibanding ingin cepat kaya secara instan seperti itu. Sehingga itu nanti diperlukan pemilihan-pemilihan instrumen-instrumen investasi apa, kemudian alokasi dana itu juga penting. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam ya. Ada yang namanya SPM dan lain Betul sebagainya seperti sekali. itu. Oke. Kalau menurut Mas Adrian, lebih baik menabung dulu atau langsung investasi? Dan kenapa harus menabung dulu atau investasi dulu? Itu menurut Mas Kalau Adrian. saya ya itu lebih baik langsung investasi Investasi. gitu. Kenapa kalau di tabungan mungkin aset kita nggak akan bertambah ya Iya, gitu, atau mungkin malah mungkin berkurang, ada biaya admin dan lain sebagainya iya, seperti itu. Kalau di celengan-celengan gitu ya, itu mungkin iya, juga riskan, bisa rayapan dan lain betul. sebagainya gitu. Jadi bisa diinvestasikan. Teman-teman mau deposito itu juga bisa di aset yang aman seperti ada reksadana itu juga bisa Bisa. seperti itu. Jadi lebih investasi aja, kita pilih aset-aset instrumen yang resikonya kecil Kecil. gitu. Nah, itu lebih baik gitu ya daripada ditabung. Karena kalau ditabung aset kita nggak akan bertumbuh. Seperti itu, Mbak Devinda. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Mas, strategi yang paling realistis untuk menyisihkan uang dari gaji yang terbatas tadi? Kalau strategi, nah ini juga saya lakukan sih Oke. dari dulu ya. Ya, Jadi itu ya strateginya kita sisihkan gitu ya, kita alokasikan nih. Misalnya untuk, nah kita perlu membedakan ya kebutuhan dan keinginan keinginan. gitu. Ini yang sering jadi cobaan kita ya kalau di media sosial ya, di TikTok, di Shopee gitu ya, racun-racun iklan gitu ya. Benar Kita sekali. belum butuh tapi kadang kita check out ini, Iya, check out itu. Jadi kita harus alokasikan nih misalnya 10% untuk investasi gitu ya. Kemudian katakanlah 50 atau 70% nih untuk biaya hidup, makan dan lain sebagainya. Kemudian 20% untuk bensin. Nah, jadi kita udah harus alokasikan seperti itu berapa persen untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini, kebutuhan A, B, C, D, E seperti itu. Jadi udah ada kantong-kantongnya iya, sendiri gitu. Kadang kalau kita campur gitu ya, itu pasti keambil nggak iya. kerasa gitu ya, keambil untuk digunakan seperti itu. Jadi ya strateginya harus kita atur manajemen keuangan kita, alokasikan berapa persen untuk kebutuhan A, B, C, D seperti itu, Mbak Davinda. Nah, untuk instrumen investasi tersendiri, apa yang Hmm. paling cocok Mas untuk pemula dengan dana yang kecil? Kalau untuk pemula dengan dana yang kecil itu sebetulnya ada yang namanya reksadana. Reksadana. Ya, reksadana sendiri itu nanti terbagi menjadi 4 ya kalau tidak salah. Ada reksadana saham, ada reksadana pendapatan Pendapatan. tetap, ada reksadana pasar uang, ada reksadana campuran seperti itu. Hmm. Yang paling aman tentunya adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi reksadana itu adalah suatu wadah yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau kita pilih pendapatan tetap itu alokasi dananya itu banyak dibelanjakan atau dibelikan ke pasar uang seperti deposito seperti itu. Nah, kalau pasar uang itu hampir nggak terjadi penurunan. Hmm. Nah, karena ya imbal hasilnya pasti Iya, gitu ya. Walaupun mungkin kecil seperti itu ya iya. di angka ya 4% rata-rata setahun gitu ya. Tapi ya itu lebih baik gitu daripada ditabung nggak bertumbuh gitu ya. Nah, harapannya Pintrako udah ada saham, obligasi dan tahun ini nanti harapannya juga akan ada launching ya reksadana. Jadi nanti teman-teman Oh, iya, iya. lebih bisa menyesuaikan profil resiko produk-produk investasi Iya. yang disediakan Pintrako Sekuritas.
Seperti itu, Mbak Davina. Jadi lebih ke reksadana sebetulnya ya. Nanti Iya. kalau teman-teman berjalannya waktu, udah paham pasar modal dan lain sebagainya, bisa tuh ke saham. Reksadana sendiri itu juga ada yang mulai dari 10.000, Hmm, bahkan itu juga ada 100.000 gitu, juga sama sih. Seperti jadi itu. bisa dimulai dari 10.000 ya, Mas. Iya, seperti itu. Untuk bagaimana cara mengatur prioritas antara kebutuhan harian, tabungan, dan investasi, Mas? Nah, kebutuhan harian, tabungan, dan investasi. Nah, karena setiap orang pasti profilnya berbeda-beda ya, kebutuhannya berbeda, mungkin juga income-nya berbeda. Ada yang mungkin mulai dari mahasiswa, pekerja, ada yang udah nikah, Iya. punya anak 2 sampai 5, itu kan juga berbeda-beda ya pastinya. Nah, jadi ya mungkin kita harus membuat skala prioritas sendiri seperti itu. Katakanlah mungkin yang belum punya anak nih, atau teman-teman yang mahasiswa itu mungkin lebih enak gitu ya. Ya Iya. tinggal kebutuhan harian, kemudian ya sama nabung aja Iya. gitu. Beda halnya kalau mungkin yang udah berkeluarga punya anak. Nah, ini makin banyak nih, harus kebutuhan keluarga, listrik gitu ya, kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan anak, popok, susu, dan Iya. lain sebagainya. Nah, itu lebih banyak mengaturnya ya. Jadi kita memang harus buat skala prioritas sendiri, buat manajemen keuangan, ditulis nih daftar kebutuhan-kebutuhan harian. Nah, di situ dialokasikan untuk berapa ratus ribu atau mungkin berapa persen, untuk kebutuhan B berapa persen, seperti itu, Mbak Davinda. Oke. Nah, untuk apakah utang atau misalnya cicilan ya, Mas ya, Hmm. untuk itu bisa mempengaruhi keputusan untuk memulai investasi? Bisa sih. Nah, ini juga yang jadi tantangan masyarakat Indonesia ya. Karena mungkin ada yang hutangnya besar gitu ya. Iya. Nah, itu yang pasti menjadi tantangan. Nah, karena kalau hutang itu pasti jadi kewajiban kita setiap Iya, bulannya ya, benar. untuk membayar sebelum jatuh tempo. Karena kalau udah jatuh tempo biasanya mundur-mundur ya, bunganya, ada bunga Iya. dan lain sebagainya, nggak selesai-selesai malah. Nah, kalau ada hutang ya harus dilunasi dulu ya pastinya ya, hutang tersebut di setiap bulannya. Baru kalau ada sisa gitu ya, nah itu bisa diinvestasikan. Kalau memang teman-teman itu memang penghasilannya cukup dan besar ya, itu juga bisa disisihkan sih. Jadi kita juga harus melihat kemampuan kita ya, kemampuan finansial kita dalam memenuhi kebutuhan, kewajiban itu dulu. Nah, jadi juga ya pinter-pinter sebetulnya kita bagaimana memanajemen keuangan agar bisa tetap Berinvestasi. berinvestasi dan memenuhi kewajiban seperti itu. Nah, kalau bisa sih teman-teman ya, lebih enak sih ya kita nabung, investasi dulu baru dibelikan ya, beli cash daripada hutang ya Hutang. sebetulnya. Kenapa? Kalau beli hutang itu biasanya harganya kalau dihitung-hitung biasanya 2 kali seperti itu. Iya. Beli produk digital katakanlah, kalau cash 10 juta. Ternyata kalau kita Cicilan kredit, kalau kita hitung-hitung bisa sampai 20 20 juta. juta kalau Dua kali lunas. lipatnya Jadi ya, dua Mas. kali Oke. lipat. Seperti itu. Tips tips Mas agar tetap konsisten konsisten investasi meskipun nominalnya kecil. Oke, jadi kita harus membuat goal ya, ke depannya ya, target lah ya. Target misalnya kita perlu, kita ingin mengumpulkan uang katakanlah 30 juta misalnya ya, buat umroh misalnya ya. Iya. 30 juta nih, kita ya perlu tetap konsisten gitu. Karena jadi kita perlu target atau goal nih. Kalau nggak ada target atau nggak ada goal itu kadang ya nggak ada arah Iya. jadinya ya. Jadi kita perlu target, perlu goal. Ini kita perlu apa nih ke depannya nih, atau perlu rumah gitu, atau perlu beli motor gitu ya. Jadi kita perlu target berapa yang perlu kita kumpulkan. Jadi kita pasti otomatis nih mau nabung nih setiap bulannya.
seperti itu. Walaupun nominalnya kecil-kecil nggak masalah. Nah, mungkin sekarang teman-teman nominalnya kecil, tapi kedepannya kan nggak ada yang tahu nih. Mungkin Mbak Davinda atau teman-teman ya, mungkin nabungnya 50.000 mungkin ya. Tapi kedepannya kalau udah bekerja dan lain sebagainya punya pendapatan pasti gitu ya, pasti otomatis juga nanti akan bertambah. Nah, jadi tinggal melanjutin aja nih tabungan kita yang dulu, jadi lebih Cepat juga, ya. lebih enak gitu. Nah, untuk mindset tersendiri Mas, apa yang harus dimiliki mindset supaya orang dengan gaji pas-pasan tetap bisa berkembang secara finansial? Nah, mindsetnya pasti itu tadi cepat meningkatkan aset kita ya. Oh Nah, iya. jadi mindsetnya adalah lebih ke meningkatkan aset kita. Nah, sebenarnya bisa aja nih kita tabung di tabungan gitu ya, atau di celengan kalau yang Iya. tradisional. Tapi itu kan nggak akan bertambah Iya. gitu ya. Jadi sebetulnya rugi waktu juga Betul. gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mindsetnya adalah meningkatkan aset kita untuk lebih cepat mencapai goal gitu. Nah, itu nanti sebenarnya juga ada banyak ya, kalau memang teman-teman cari yang syariah banyak ya, Iya, bisa betul. ada yang syariah, saham syariah, reksadana syariah itu juga kan seperti itu. Ini Mas, banyak banget teman-teman yang bilang ke aku ya, kalau masih takut investasi karena resikonya Mas. Bagaimana cara mengelola resiko dengan dana kecil tersebut? Nah, ini tadi ya yang perlu kita ketahui. Memang di pasar modal itu ada berbagai produk. Reksadana sendiri pun terbagi menjadi empat. Empat. Ada yang reksadana saham, ya ini bisa naik turun tetap. Iya. Reksadana campuran juga bisa naik turun. Nah, reksadana pendapatan tetap dan pasar uang ini yang cocok untuk pemula memang ya. Dengan dana kecil, nah teman-teman bisa mulai di reksadana. 10.000 nggak masalah nih misalnya ya, itu nanti pasti akan pelan-pelan naik Iya. seperti itu di aset yang paling aman ya, yang paling safe ya, yang paling aman lah. Kemudian kalau teman-teman ingin di saham, mengelola dana secara mandiri gitu ya, sebetulnya kalau kita lihat sekarang harga saham lagi murah-murahnya ya, karena masih adanya konflik ya Iya. di Timur Tengah, Iran, Amerika ya. Itu sebenarnya juga bisa kita manfaatkan ya, untuk mencari saham-saham yang bagus, yang lagi Murah. murah-murahnya. Karena dulu saat krisis COVID pun semua saham turun, Turun. gitu ya. Kemudian kalau ekonomi membaik berbalik arah, maka harga saham juga lagi naik. Seperti itu, Mbak. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau boleh tahu, apa contoh sederhana strategi investasi yang bisa langsung kita praktikkan oleh pendengar setelah mendengar podcast ini? Oke, nah jadi strategi investasi ya, kalau yang kita bahas dari awal tadi, yang pertama teman-teman memang harus alokasi dana, manajemen keuangan ya, mulai dari kebutuhan, investing. Nah, kalau bisa disisihkan nih, gitu ya. Terutama kalau teman-teman yang memang nggak ada kewajiban atau nggak ada hutang, itu harusnya benar-benar harus bisa ya, investasi seperti itu. Setidaknya dengan investasi nanti asetnya teman-teman ya meningkat, menjadi lebih cepat mencapai goal dan lain sebagainya. Kemudian tentukan nih profil dari teman-teman, high risk ya, atau moderate, atau ya yang low risk seperti itu. Kalau yang low risk mungkin bisa di reksadana, pasar uang. Kemudian kalau yang moderate sampai high risk ya bisa di reksadana saham, nggak langsung terjun ke sahamnya langsung, itu juga bisa seperti itu. Nah, yang pasti investasi itu bukan cepat kaya secara instan, tapi perlahan dapat meningkatkan aset seperti itu. Jadi para muda-mudi gak usah takut-takut buat mulai berinvestasi ya Mas. Oke, pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik. Barangkali dari kalian ada yang ingin dipertanyakan lagi, bisa tulis atau catat di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe IG dan semua sosmed dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Barangkali Mas Adian ada yang ditambahkan?
Oke, mungkin kalau dari saya ya lebih baik mari kita investasi sedini mungkin karena pastinya itu akan manfaatnya akan sangat banyak Banyak di ya. kemudian hari. Oke, mungkin itu aja. Oke, see you next time. Dadah. Salam jual.